welcome back to my channel lagi guys. Kembali lagi dengan gua ya, Yivi Flow Official. Oke, kali ini gua tuh bakal review Mastery Warlock. Nah, karena teman kita tuh ada yang request, Miu, tolonglah request Mastery Warlock gitu. Jadi ada juga komen di di video gua sebelumnya review Mastery Slash, dia minta review Warlock gitu. Jadi gua bakalan ACC ya, karena banyak juga yang minta. Jadi gua ACC, oke. Nah, sekarang kita langsung aja ke Mastery-nya ya. Nah, gua sekalian bilang ya, karena Warlock itu tipe magic ya. Jadi kalian tuh harus tahu Warlock tuh tipe magic atau tipe skill gitu kan. Nah, atau tipe fighter seperti STR gitu kan, sedang tipe STR. Kalau Warlocknya tipe INT gitu, magic. Nah, kita masuk aja ke masterinya. Yang pertama meditationnya. Nah, ini gue isi udah level 10 ya, karena gue isi 10. Setiap 10 detik memulihkan 35 MP. Dengan meningkatkan INT atau mag dapat meningkatkan recovery-nya, meningkatkan hingga memulihkan 720 MP. Nah, ya worth it lah ya, karena semakin gede INT dan mag, semakin tinggilah recovery-nya untuk MP ya. Nah, ini kita isi. Nah, ini kita lanjutnya withdraw. Nah, ini boleh isi boleh tidak, terserah, karena saat menerima damage ada kemungkinan besar 15% untuk membuat penyerang tidak dapat bergerak selama 1 detik. Jadi kalau musuh ngehit kita sebesar 15%, kemungkinan dia bakalan bisa stun gitu 1 detik. Itu lumayan juga. Jadi kalau misalnya dari kita tinggal dikit nih guys, nah kita bisa ada waktu 1 detik untuk lari gitu, menggunakan storm symbol gitu, atau lari sensitif gini kan, atau pakai retro gitu, atau pakai sorcerer spirit ini untuk lari gitu, untuk isi darah gitu. Jadi menurut gua nih membutuh gitu, butuh, bukan wajib gitu, butuh. Kalian boleh isi boleh tidak, terserah kalian. Dan gua tuh bakalan bilang nih, kenapa gua tuh bisa bilang Warlock itu 3 elemen guys. Ya kalian bisa lihat gitu, skillnya tuh bisa di water, dark, sama holy gitu. Jadi gua di sini kasih tahu kalian gitu, karena nanti di level 330 ke atas tuh ada damage holy, damage dark gitu, damage water. Jadi kalian tuh jangan heran, karena ini definisi gua juga ya, karena review gua sendiri gitu, racikan gua sendiri masterinya. Jadi gua share untuk pemula atau yang pemain lama baru rubah job ke Warlock gitu. Oke, kita lanjut. Meningkatkan damage magic berelemen dark sebesar 5%. Ya gua main dark gitu kan, terus skillnya ada di water juga, ada di holy juga. Gua isi ini karena gua menggunakan dark. Nah, kenapa gua make dark? Ya karena gua untuk stun gitu, dominannya stun gitu. Kalau holy dia tuh double damage gitu. Jadi kalau dark dapat holy damage gitu, double gitu. Terus kita lanjut kemari. Nah, damage skill dart. Jadi misalnya pemula nih nggak tahu nih dart tuh apa, kan kita kan pemula kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia bisa lihat video ini untuk membantu dia, pengetahuan dia, damage skill dart tuh apa guys gitu. Nah, inilah dia dart. Jadi kalau tipe dart itu inilah. Jadi dia nggak bingung gitu. Nah, ini itu dart. Terus kita lanjut ke bawah. Alter Soul ini untuk isi darah ya guys. Jadi meningkatkan efek skill Alter Soul sebesar 25% dan meningkatkan max MP sebesar 100 poin. Jadi kita isi. Ini untuk soldier Recoil Soul. Jadi meningkatkan efek skill 25% dan meningkatkan HP 150 poin. Wajib kita isi. Untuk boleh isi boleh tidak, terserah kalian lah. Kalau gua isi gitu. Terus ke bawahnya Heart of Zen, meningkatkan MP sebesar 350 poin, meningkatkan magic attack sebesar 30 poin. Nah, jadi kita isi ya, dapatkan 350 poin MP dan meningkatkan magic attack sebesar 30 poin. Kita isi. Terus ke bawahnya God Hands. Jadi gua bilang ini untuk darah juga ya, jadi ngisi darah nih. Nih. Nah, ini isi darah ya, kalian bisa lihat ya, hijau ya. Jadi meningkatkan skillnya 25%, lumayan lah ya, kita wajib isi. Terus Real Vigor Mastery meningkatkan efek skill sebesar 25%, ya wajib isi lah ya,
karena meningkatkan 25% cukup gede lah 25% ya guys. Oke, kita isi. Terus di bawahnya absorb. Nah, ini kalian bisa baca ya, meningkatkan efek skill sebesar 25% dan meningkatkan 10% all resist durasi 5 detik. Lumayan ya kan? Nah, meningkatkan efek 25% dan mendapatkan 10 all resist. Lumayan. Jadi ini wajib kita isi ya. Kita lanjut ke Ice Chanter. Nah, tadi gua bilang ya, ada water. Nah, ini kita wajib isi 5 untuk membuka Ice Cursor. Ice Cursor Mastery meningkatkan efek skill Ice Cursor 10% dan ignore water dan holy resist sebesar 20%. Dan ada kemungkinan besar 2% menyebabkan target tidak dapat bergerak. Nah, jadi level 335 ya atau 330 dia ada advance-nya. Jadi kalau bisa dibilang ini kita menggunakan ini juga gitu. Nanti kelak bakal begini juga menggunakan ini. Jadi gue isi karena gue nanti bakal menggunakan ini. Oke, kita sampingnya intelektual. Meningkatkan inti 20 poin. Kalian boleh isi boleh tidak terserah kalian ya. Ini hanya untuk gue aja racikan karena gue butuh ini karena kan gua kan minimum gitu, caranya minimum, jadi butuh lah ya itu 20 poin ya kan. Jadi kalau kalian tidak butuh ya udah terserah kalian, boleh isi boleh tidak terserah, itu kan menurut gua gitu karena kan gua minimum jadi gua isi. Real figure mendapatkan tambahan all attack 50 poin serta durasinya meningkat selama 10 detik. Wajib kita isi lah ya, mendapatkan all attack 50 poin wajib. Terus Egi ini terserah, ini nggak wajib ya karena gua butuh jadi gua isi aja, kalian terserah mau isi tidak terserah. Terus ini karena gua main dart ya udah ini gua isi gitu. Terus ke bawahnya, nah ini lagi guys nih, ini gue isi 10 karena untuk membuka absorb ini. Kalau misalnya 5 nggak terbuka, kalau kalian boleh isi ini 5 aja terbuka, ini udah isi 5 aja, nggak usah isi 10 gitu. Karena gue mau ngambil ini absorb heartnya gitu, meningkatkan efeknya sebesar 20% dan meningkatkan durasi skill 10%, 10 detik. Jadi kita isi, gue wajib isi ini karena gue kejar ini gitu, jadi gue isi 10. Terus di bawahnya, nah kalian bisa lihat ya, ini skill cell dan ini forbidden cell. Jadi kita nggak bisa menggunakan dua-duanya gitu, salah satu aja. Kalian boleh menggunakan skill, boleh juga untuk magic gitu, terserah selera kalian gitu. Kalau gua kan main di magic, udah gua isi ini aja karena masterinya isinya forbidden cell cooldown berkurang 10 detik dan ada kesempatan 100% memberikan tambahan holy damage. Jadi wajib gue isi gitu karena karena kan nggak bisa menggunakan dua-dua gitu karena kita menggunakan ini yang cooldown gitu. Terus kita ke hallucination hallucination lah ya, atau bisa dibilang magic cursor gitu. Jadi ada tambahan 30% damage gitu dan mengurangi cooldown 20 detik. Jadi ya udah wajib kita isi karena ini menggunakan skill ini gitu. Di level 335 ada advance-nya juga gitu, jadi wajib kita isi gitu. Kita lanjut ke Mastery Warlock. Nah ini kita masuk ke Esoteric Cursor. Jadi mengurangi konsumsi energi 30%, damage meningkatkan 20%. Jadi mempengaruhi skill spell dan skill cell. Jadi Forbidden Cell sama Forbidden skill cell itu nambah gitu, mempengaruhi, jadi kita wajib isi. Terus sebelahnya meningkatkan semua efek sub skill sebesar 20% dan mengurangi fair water holy dark reset target sebesar 20%, wajib kita isi. Terus ini inti tambah 20 serta meningkatkan cell resist target cell resist diri sendiri 10%, wajib kita isi. Terus ini esoteric stream saat menggunakan throwing weapon meningkatkan spell attack 200 poin. Siapa sih yang nggak mau spell attack 200 poin? Jadi kita wajib isi, wajib banget karena kita main di spell attack bukan skill attack, jadi wajib kita isi. Terus di sini poison course ada tambahan mengurangi SP target 100 poin, mempengaruhi skill magic curse. Karena gua main magic curse, yaudah gua isi aja gitu. Jadi gua isi. Terus di sini blind curse ada kesempatan 100% mengurangi hit rate target sebesar 50%, juga mempengaruhi skill magic curse. Wah, gua isi. Lihatlah. Nah, level 10 kan karena gua membutuhkan magic curse juga gitu. Jadi yang bersangkut paut dengan magic curse gua isi.
karena gue menggunakan skill itu guys. Nah untuk kalian boleh juga tidak isi, boleh enggak terserah, boleh menggunakan skill apa ya udah terserah kalian, racik kalian sendiri gitu. Ini memberikan tambahan holy damage 12 dan ada tambah mengurangi penggunaan SP 60%. Ini magic cruise mastery-nya gue isi karena mengurangi 50% cooldown dan meningkatkan 20% damage dan memberikan tambahan holy damage. Jadi wajib gue isi. Terus ke skill cell mastery, skill cell meningkatkan 10% damage dan mengabaikan 10% dari resist target, mempengaruhi skill phobia. Jadi wajib kita isi. Ini kita isi, phobia cell meningkat 10% dan mengabaikan 10% holy, wajib kita isi. Terus kita main di Holy Dark Flower. Jadi kita menggunakan Holy Dark karena kan kita main di Holy Dark Element, jadi kita wajib isi ini. Ini Fair Water gak boleh kita isi karena kita nggak menggunakan ini. Jadi kita menggunakan satu Holy Dark aja gitu. Flower aja, satu flower aja gitu. Jadi kita isi yang ini aja gitu. Terus ke bawahnya guys. Nah, di sini ada Esoteric Dove Mercy. Benevolence-nya durasi efek meningkatkan 10 detik dan ada tambahan memulihkan 1,0% MP. Ya, ini kita wajib gunai lah karena 340 level 340 ada adventure-nya juga gitu. Terus kita ke bawah, Deep Gas Mastery. Nah, Deep Gas memberi kesempatan mengurangi sel dan weaken resist target sebesar 50% selama 10 detik. Tidak dapat dihilangkan. Kalian bisa bayangin lah kalau misalnya dia kena mengurangi sel dan weaken resist target sebesar 50%. Dan juga ini bisa membuat musuh sel guys. Ya, kalian paham lah ya. Jadi menggunakan ini dia nggak bisa menggunakan skill atau sel gitu. Ini wajib kita isi gitu karena kita butuh skill ini gitu. Terus kita ke Killer Spirit, meningkatkan damage Killer Spirit 20%. Nah, kita singkat aja lah ya, KS ini bisa buat stun satu, bisa nutup babu. Nah, musuh tuh tertutup babunya gitu kalau kita menggunakan skill ini gitu, tergantung resist musuh gitu guys. Terus ke immortalnya, ini level 320 ya magicnya, skillnya. Jadi kita isi immortalnya mengabaikan 40% holy resist target dan juga mempengaruhi skill defense smash dan phobia cell. Ini kita wajib isi. Dan nih gua kasih tahu ya, kalian boleh main, kalau kalian menggunakan blind cursor ini wajib kalian isi. Kalau kalian menggunakan ice cursor kalian wajib isi ini juga gitu, karena dia nanti di adventure-nya juga butuh gitu kan. Di level 330 kalian butuh ini karena kalian menggunakan skill ini, karena isinya adventure meningkatkan damage 30% kalau di level 10, level 1 3% gitu kan, dan mengabaikan 2% holy resist target, wajib kita isi gitu. Terus di hallucination-nya, nah ini tuh magic curse guys. Jadi di level 335 dia tuh adventure halu, jadi ada tambahan mengabaikan 4% holy resist. Jadi kalau level 10 40% guys, wajib kita isi karena kita butuh ini. Terus di Adventure Holy Dark Flower Mastery. Adventure Holy Dark Flower meningkatkan 10 poin spell attack dan 0,5% Holy Dark Resist. Jadi kalau level 10 100 poin spell kan. Jadi ya kita butuh ini karena nanti kalian bakalan isi ini di level 330. Nah, jadi wajib isi guys. Terus kita di bawahnya Adventure Benevolence-nya kita isi 10 ya guys. Saat menyerang akan mengabaikan 1% weekend dan sell resist target. Jadi kalau level 10 10% wajib kita isi. Terus Budong Rusan, tahulah ya level 340 kalian udah terbuka ini, kalian wajib isi ini. Meningkatkan gorek 10% kalau di level 10. Itu lumayan gitu. Nah, sekian dari review gua. Ini review gua sendiri guys. Jadi kalau kalian tuh boleh racik sendiri, terserah kalian. Boleh kalian gabung, boleh kalian pilah-pilah lah gitu istilahnya, pilah-pilah yang kalian butuhkan, yang kalian gunakan sekalian, kalian terserah kalian, racik kalian sendiri. Ini gua share karena yang untuk pemula juga dan yang butuh juga gitu guys. Jadi gua kasih lihat basic juga lah ya, karena ya nanti untuk pemula kan, bang ini basicnya untuk apa sih bang gitu, di STR kah atau di EG bang gitu, atau di KNT bang. Nah gua kasih tahu nih, gua kasih lihat basic gua.
Nah, Warlock ini tipe INT guys. Jadi gua full INT 330 aja. Yang lainnya tuh kebutuhan aja untuk make, cah kebutuhan kalian aja. Karena itu nanti didukung dengan kostum, card. Ya, seperti video gua sebelumnya gua udah bilang ya. Itu nanti ada tambahan. Nah, yang hijau-hijau inilah yang tambahan dari equipment guys. Nah, gitu. Oke. Sekian dari review kita hari ini. Kali inilah, jadi kalian tuh jangan lupa untuk komen di video gua ya. Kalian bisa request apa aja gitu. Nanti gua bakalan lihat dan gua ACC kalau memang menurut gua worth it, ya udah gitu gua terusin gitu. Kalau misalnya kalian minta review apa gitu atau konten apa, ya terserah kalian boleh komen, yang penting positif gitu guys. Oke, sekian dari gua, bye.